Nah, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat itu, dia menggunakan dalil Quran dalam Quran surat Al-Maidah 73. Ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasatan. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Ya, ini dia. Dari yang jadi seolah-olah ini ditujukan kepada orang Kristen yang ajaran gereja, doktrin gerejanya itu ada Trinitas. Jadi ini yang saya pegang. Ya, saya nggak tahu yang lain ya. Ini saya ya. Maka saya tidak tidak pernah takut mengatakan orang Kristen itu kafir. Mungkin ini kebodohan saya juga, ya. Nggak tahu yang lain ya. Kegagal pahaman saya setelah saya jadi Kristen. Waduh, Tuhan ampuni saya gagal paham tentang itu. Nah, nanti sebentar kita akan perlebar ya. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dari tempat ini saya menyampaikan shalom bagi kita semua. Dan saya berdoa supaya kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Kehadiran saya malam hari ini bukan untuk membuat kita bermusuhan, tapi kehadiran saya adalah untuk menyampaikan kebenaran yang Tuhan memang amanatkan kepada kami, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi kita semua. Dan karena itu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan ini, jangan saling menghujat, jangan saling membenci, sebab itu bukan ajaran Tuhan kita. Tuhan kita mengajarkan yaitu kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Biarlah mereka yang memusuhi kita, yang mencaci maki kita. Tapi saudara-saudara, saya ingatkan di awal ini, marilah kita untuk berkomentar dengan baik, yang mencerminkan bahwa kita adalah duta-duta Kristus. Baik, kalau saya ditanya kenapa kemudian menjadi percaya, itu bukan keinginan saya. Saya tidak punya kerinduan sama sekali, tidak pernah timbul di hati, di pikiran, tidak pernah terlintas di dalam kehidupan saya. Jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen, itu saya tidak suka. Nama saya Muhammad Rusli Mono Arfa, saya lahir dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sudah barang tentu sebagai anak, orang tua punya obsesi yang kuat terhadap anak-anaknya, dan kerinduan-kerinduan orang tua supaya anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi pribadi yang komitmen dengan agama dan berguna bagi bangsa. Itu pun yang diberlakukan orang tua kepada saya, dan karena itu saya juga mengikuti ajaran orang tua, mengikuti keinginan orang tua, dan karena itu saya sebagai orang Muslim, tentu secara umum saya melakukan sholat 5 waktu, sebab saya berpikir bahwa kehidupan kita ini kan hanya sementara. Dan karena itu ketika kita di dunia ini, kita harus konsen dengan pencipta. Dan karena itu saya menjalankan sholat 5 waktu, saya lakukan 4, nggak lakukan 1, saya rasa rugi. Karena dikatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang, allazina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sembahyang. Jadi kalau saya lalai, saya celaka, makanya saya harus melakukan 5 waktu sholat. Nah, sebagai orang Islam yang Muslim, tentu saya punya prinsip, ya, punya prinsip keimanan Islam, bahwa Islam sebagaimana umumnya orang Islam memegang prinsip ini, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Jadi agama lain nggak diridhoi, agama lain nggak diterima, agama lain itu adalah agama yang buatan manusia, sementara agama kami adalah agama Allah, gitu ya. Jadi Allah itu beragama dan agamanya ya Islam. Ya, dari Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Muhammad, Nabi besar itu beragama Islam. Jadi semua Islam, ya Adam, ya Sulaiman, ya semua Daud, ya Isa juga itu Islam. Maka dikatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan saya tidak pernah berpikir untuk mengganti iman itu, sebab saya tahu persis di dalam Quran surat 3 ayat 19 tadi, inna dina indallahil Islam, di ayatnya yang ke-85 dikatakan bahwa waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi saya menyadari dalam konteks Indonesia, kalau kita keluar dari Islam itu rugi. Ya, saya kehilangan banyak kesempatan untuk menjadi sesuatu di bangsa ini. Kita tahu sendiri bangsa ini ya, apalagi kami ya keluarga besar itu sangat
apa namanya ya, memiliki apa namanya ya, tingkat sosial yang mungkin diperhitungkan gitu ya. Nah, jadi saya sadar bahwa kalau saya ada jadi Kristen itu rugi dalam konteks Indonesia ya. Amat terlebih ya saya nggak bisa beristri lebih dari satu ya, itu kerugian terbesar ya Pak Yusuf ya. Nah, bagi saya Islam itu adalah hidup dan matiku ya, seperti di dalam Quran surat 3 ya, Ali Imran itu ayat 102 dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tiga prinsip ini ya yang mewarnai kehidupan keimanan saya, dan bisa dibayangkan seperti apa ya prinsip saya itu, maka mustahil secara manusia saya jadi Kristen ya, itu mustahil. Itu sebuah kemustahilan bagi manusia ya. Dan bagi saya Kristen itu ya kafir, itu yang diajarkan sejak kecil ya, yang saya terima dari guru-guru ngaji, guru-guru agama ya, bahkan sampai hari ini kalau kita nonton YouTube ya, kafir 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 ya. Nah saudara, ada tiga, kenapa mereka mengatakan kita kafir, bukan tidak beralasan, ada dasar, ada dalilnya dalam Quran ya. Ada tiga minimal yang saya sampaikan malam ini, ada tiga. Yang pertama, karena kegagal pahaman ya saudara-saudara kita termasuk saya tentang Allah Tritunggal ya, tentang doktrin gereja itu Allah Tritunggal. Maka bagi saya ya waktu itu, nggak tahu yang umat Islam yang lain, bagi saya waktu itu mengatakan orang Kristen punya Allah tiga ya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah ini juga kalau ada di sini pakar kristologi, tolong disimak ya, supaya mungkin memberikan masukan ya. Ketika saudara menyebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, maka tidak bisa disangkal bahwa Allah itu tiga ya. Jadi ucapan kita ini kadang-kadang juga membuat orang lain kemudian salah paham ya, padahal Alkitab tidak menyebut begitu ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Jadi ini juga, jadi sekaligus saya memberikan pencerahan ya. Nah, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat itu, dia menggunakan dalil Quran dalam Quran surat Al-Maidah 73 ya, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasatan. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga ya. Ini dia, dari yang, jadi seolah-olah ini ditujukan kepada orang Kristen yang ajaran gereja, doktrin gerejanya itu ada Trinitas. Jadi ini yang saya pegang ya, saya nggak tahu yang lain ya, ini saya ya. Maka saya tidak pernah takut mengatakan orang Kristen itu kafir. Mungkin ini kebodohan saya juga ya, nggak tahu yang lain ya, kegagal pahaman saya setelah saya jadi Kristen. Waduh Tuhan ampuni saya gagal paham tentang itu. Nah nanti sebentar kita akan perlebar ya. Nah yang kedua adalah tentang gelar Yesus sebagai anak Allah ya. Saya memegang teguh surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, satu. Allah samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan ya. Jadi tidak beranak dan tidak diperanakan. Sementara orang Kristen punya Tuhan beranak, namanya Yesus. Kan ada lagu kan, anak Allah, Yesus namanya. Nah maka Quran di dalam Al-Baqarah 116 berkata, wa qalu tahazaulahu waladan. Mereka orang-orang kafir, dalam kurung orang-orang kafir, berkata Allah punya anak. Nah di sini letaknya ya, di sini letak masalahnya ya. Setelah saya jadi Kristen baru saya sadar ini logika kita berbeda. Makanya kita nggak pernah bisa ketemu di soal ini karena ya logikanya berbeda. Nah jadi yang kedua, gelar Yesus sebagai anak Allah. Yang ketiga, orang Kristen kok menyembah Yesus Isa yang adalah manusia ya sebagai Tuhan ya. Dulu saya sepakat dengan Umi Iren Handono yang berkata bahwa Yesus itu dilantik menjadi Tuhan oleh manusia pada tahun 325 Masehi. Ini yang saya pegang juga. Bukan hanya dipegang, tapi ini ada dasar. Dijadikan rujukan adalah Quran Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Dan logika yang dikembangkan adalah begini. Isa itu tidak lebih hebat daripada Adam. Sebab Adam itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tapi tidak dipertuhan. Sementara Yesus hanya tidak punya ayah, tapi punya ibu. Nah, kadang-kadang nih kalau orang Kristen tidak memahami ini, bisa jadi mualaf tuh. Ya. Karena
seperti masuk akal. Nah, kembali lagi saya katakan logika kita berbeda. Saya dulu suka berdebat tuh ya dengan saudara-saudara saya yang Kristen begitu ya. Ya, di sekolah ada namanya Semi Dangawa itu ya. Anak seorang pendeta itu babak belur saya buat itu. Ya. Nah, bahwa Isa tidak lebih tidak lebih hebat dari Adam. Nah, tapi kita lupa ya. Saya belakangan jadi Kristen baru saya gagal. Adam itu diciptakan, ya kan? Sementara Isa itu tidak diciptakan. Dia keluar dari Bapa. Dia firman yang nuzul, bukan menjadi buku, tapi menjadi manusia. Ya. Dia adalah firman Allah yang hidup. Ya. Ini logika. Jadi kalau saudara mau berdebat, perlu dipikirkan dulu logika pikir. Sebab banyak hal ya nanti sebentar kita akan perlebar. Ya. Nah, ini 3 alasan yang saya pegang. Ya mungkin juga sebagian orang Islam, tapi mungkin tidak semua orang Islam mengatakan bahwa Kristen itu kafir. Nah, sebagai orang kafir, maka Quran memberi isyarat, memberi isyarat untuk apa? Bunuh. Ya. Walaupun kemudian ayat di Al-Baqarah 191 itu kan di medan perang, ya. Sebab dikatakan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Siapa mereka itu? Kalimat terakhir dikatakan kadzalika jazaul kafirun. Ya. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi balasan orang kafir itu bunuh. Walaupun ya ayat itu secara lengkap. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Ya. Artinya, tetap ada perintah bunuh orang kafir. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ajaran spiritual Yesus itu, saya mau katakan 10 langkah lebih maju. Kalau para spiritual yang lain mengatakan, ya kasihlah sesama manusia, Yesus, kasihlah musuhmu. Berdoalah untuk mereka. Kalimat itu, yang menjadi pokok kalimatnya adalah kasihilah. Ya kan? Kasihlah musuhmu. Jadi kalau kita mengasihi musuh, doa kita pasti doa berkat, bukan doa kutuk. Maka saya tidak setuju kalau kawan-kawan yang di sementara mendengar, menonton, menyaksikan tayangan ini lalu kemudian saling hujat. Jangan, tidak ada gunanya, saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang penting saudara berdoa saja. Saya itu siapa yang berani datang kepada saya? Kalau ada seorang yang namanya pendeta Yusuf Manubulu datang kepada saya dan menawarkan kalau mau masuk surga, terima Yesus, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Ini pendeta Yusuf terlalu berani. Ya. Jadi tidak ada orang yang berani. Ya. Tapi kalau saya hari ini bisa menerima, saya pegang kebenaran firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Kata Yesus. Nah, karena itu berdoalah. Saya ingat yang namanya teman saya, Semi Dangawa, hari ini sudah jadi hamba Tuhan. Di akhir debat itu selalu dia bilang, Rusli, semua argumen saya, kamu tidak akan bisa terima dengan baik. Tapi saya akan berdoa untuk kamu. Satu waktu kamu akan menerima kebenaran itu. Menemui kebenaran itu. Menemukan kebenaran. Setelah itu karena kamu nggak bisa menjawab aja. Tapi benar loh. Ya, ada orang yang berdoa untuk saya. Ya, makanya. Ya, jadi bagi saya Kristen kafir dan karena itu ya musuhi, bunuh. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa saya jadi Kristen? Wah, kalau saya jawab pertanyaan ini memang sederhana. Tapi kalau saya mau jawab secara detail, mungkin sampai besok malam kita masih di sini. Ya. Kenapa saya jadi Kristen? Saya mau katakan bahwa saya itu jadi Kristen karena menemukan hidayah. Ya. Ini garis besarnya. Menemukan hidayah. Ya. Karena sebelum saya jadi Kristen, saya adalah pencari hidayah. Ya, saya berdoa dalam 5 waktu salat. Saya berdoa 17 kali sehari dalam 5 waktu salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau saya hari ini jadi Kristen, ya saya sudah menemukan jalan yang lurus itu. Nanti sebentar ya, sabar, tahan dulu ya, saudara ya, tahan dulu. Nah, jawaban berikut, saya bisa katakan bahwa kenapa Anda jadi Kristen? Ya, karena saya butuh juru selamat. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, ya, tapi juru selamat hanya satu, namanya Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Haleluya. Ya, agama boleh banyak, kepercayaan boleh bertambah, tapi yang namanya penebus dosa hanya satu, Yesus. Karena saya tidak bisa menyelamatkan diri saya dengan amal perbuatan saya, tidak bisa. Ya, nanti sebentar saya akan perdalam lagi. Ya, karena saya butuh juru selamat. Karena sholat 5 waktu bagi saya itu sebuah beban. Ya, belum lagi kunci sholat itu adalah wudhu. Ya, kunci wudhu itu adalah tohara, ya, pembersihan. Belum lagi syarat-syarat sah, cara mengangkat tangan, duduk dan semuanya. Ya, saya nggak bisa untuk melakukan dengan sempurna. Ya, satu kali saya meninggalkan sholat zuhur, ancamannya 22 tahun di dalam neraka. Ya, nah jadi kalau
Ditanya kenapa Anda jadi Kristen hari ini? Ya karena saya butuh juru selamat. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, ini bisa sampai 100 jawaban, tapi cukup 3 aja. Ya, saya begitu kagum dengan konsep keselamatan yang ditawarkan oleh iman Kristen. Ya. Ini yang luar biasa. Nanti akan kita lihat sebentar konsep keselamatan, ya, dan jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu bagi saya luar biasa. Nah, jadi bagaimana bisa saya sampai pada titik itu sementara tidak ada orang yang berani datang kepada saya? Ya, saya dijumpai oleh pribadi yang luar biasa di tengah kebencian saya yang memuncak. Ya, karena saya tadi katakan bahwa jangankan jadi Kristen, bergaul dengan orang Kristen saya tidak suka. Saya pegang prinsip yang belakangan saya tahu ternyata itu prinsip Alkitabiah, yaitu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, bagi saya Kristen itu kafir. Ya, bagi saya Kristen itu agamanya orang Barat dan orang Barat itu kolonialis. Ya. Dan saya tidak menemukan juga orang-orang Kristen yang bisa dijadikan teladan waktu itu ya. Mungkin sekarang udah banyak. Ya. Karena itu saya teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasalnya yang ke-5, 20. Ayat 20. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar dari kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan minta kita harus lebih benar. Ya. Nah karena itu bagi saya orang Kristen itu orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan, yang hidupnya hanya bagus di lagu. Maaf kalau malam ini saya lebih banyak mengkritik Kristen, ya, karena saya mau ada pembenahan di dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Karena bagi saya orang Kristen adalah orang yang hanya bagus di lagu. Lagunya apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi hidupnya nggak suka-suka Tuhan, suka-suka dia. Bagi saya orang Kristen itu adalah orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan. Secara lahiriah. Apa yang saya sampaikan ini mau menyatakan bahwa saya jadi Kristen itu bukan keinginan manusia. Saya jadi Kristen itu bukan kerinduan saya. Apalagi tawaran Supermi. Ya boleh juga kalau Supermi 10 kontainer ya bisa jadi kaya kali. Tapi Supermi itu bagi saya betul. Supermi, ya, surga permanen milik Eke. Jadi kalau orang bilang kita ini jadi Kristen karena Supermi, ada benar juga ya. Surga permanen milik Eke. Yang lain, mudah-mudahan. Yang lain, nggak pasti. Ya, haleluya. Saya lihat, ya, ini menarik saudara. Iya, Supermi, ya. Supermi, surga permanen milik Eke. Lucu ya. Ya, jadi bahwa saya tidak pernah tertarik, ya. Tapi di tengah kebencian saya terhadap kekristenan, saya dijumpai oleh pribadi yang luar biasa. Saat sedang mempersiapkan sholat subuh, ayah saya membangunkan kami lebih awal untuk mengerjakan sholat subuh. Antara sadar atau tidak. Mungkin orang bilang, oh itu mimpi. Ya, mungkin orang bilang, wah mimpi atau apa. Tapi saya bilang itu penglihatan. Karena saya tahu sekitar saya dibawa oleh 2 malaikat. Kenapa saya katakan itu malaikat? Karena pakaian yang mereka pakai, dan dia tidak bersayap. Dan dia membawa saya naik. Ya, walaupun tidak bersayap, tapi kami naik. Sampailah ke suatu tempat. Saya tanya, sempat dialog sama malaikat. Kita mau kemana? Malaikat itu menjawab, kita ke Taman Eden. Taman Eden itu bukan istilah yang familiar dengan kami. Ya. Itu bukan istilah kami. Istilah saya ya Firdaus. Ya. Lalu memasuki tempat yang menjadi destinasi itu, ada sekelompok manusia yang sedang melambaikan tangan dengan suara yang begitu indah. Saya tidak bisa menangkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari suara itu. Tapi begitu sahdu dan luar biasa. Lalu saya tanya lagi kepada malaikat yang bawa saya, karena saya diapit oleh 2 malaikat. Ya, saya dulu percayakan ada 2 malaikat di pundak ini ya, yang mencatat segala perbuatan baik ya, dan buruk. Tapi bukan malaikat itu. Ya, tapi ini adalah malaikat yang sangat luar biasa. Saya tanya kepada malaikat itu, siapa mereka itu? Jawab malaikat itu, orang-orang kudus. Loh, istilah yang kedua ini juga tidak familiar, orang-orang kudus. Saya ketika melihat lambaian tangan, suara yang begitu luar biasa, merdu begitu, saya pikir mereka itu menyambut saya GR begitu ya. Tapi sesungguhnya tidak. Mereka sedang melambaikan tangan, begitu mengangkat tangan, lalu ada suara yang begitu indah keluar dari mulut mereka. Itu tertuju pada satu titik, dan saya diizinkan oleh malaikat itu datang sampai di tempat itu ada bangunan, dan saya diizinkan masuk ke dalam ya, karena dia tidak punya pintu ya, tapi karena kita terbang begitu ya, jadi saya bisa melihat sampai ke dalam, ke bawah begitu. Ternyata itu adalah Yesus Kristus yang saya lihat waktu itu disalib. Jadi diperlihatkan kepada saya kok Yesus
tersalib. Waduh, saya bilang ini apa-apaan nih? Kenapa saya dibawa di tempat ini? Ini bukan tempat saya. Itu orang paling saya benci. Saya pengen teriak pulang. Saya teriak-teriak. Saya lihat ke bawah begini. Kok dunia dengan kesibukan. Jadi di teriak-teriak. Ternyata saya di orang-orang di sekitar saya goyang-goyang begitu. Sudah mau salat subuh. Ayo, kenapa kamu ngapain? Ngigo atau apa? Mimpi atau apa? Diam. Tapi mulai dari situ, peristiwa itu membuat saya jatuh hati kepada pribadi disalib. Kenapa diperlihatkan saya disalib? Kan Yesus tidak lagi disalib. Isa kan tidak disalibkan. Dia sudah naik ke surga. Ya kan? Tapi kok kenapa saya diperlihatkan salib? Mungkin selama ini saya menghina dia, menyakiti dia, jadi menyalibkan dia. Ya begitu ya. Saya lihat. Nah, semenjak itu saya jatuh hati, mulai membuka hati. Ya. Nah, secara diam-diam, saya mulai jatuh cinta. Ini gawat nih kalau orang jatuh cinta. Ya. Pak Yusuf, waktu jatuh cinta, sejuta rasanya, ya kan? Saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini pasti juga pernah jatuh cinta. Jatuh cinta itu sejuta rasanya. Jatuh cinta pada pribadi. Nah, mulai timbul dalam pikiran, dalam hati. Aduh, di mana saya mau dapatkan sumber supaya saya bisa mengenal dia itu secara lebih baik. Nah, sebelum saya lanjut, kenapa saya pastikan itu Yesus yang disalib? Seperti yang disalib. Karena saya suka robek gambar itu. Ya. Saya katakan Yesus itu tidak disalib, itu Yehudza. Ya. Tapi entah dari mana saya dapat sumber Yehudza itu? Ya, di Quran nggak ada disebut. Ya. Tapi itulah ajaran turun-temurun yang disampaikan kepada kami. Ya. Itu seorang pengkhianat. Ya. Bahwa Isa itu langsung diselamatkan. Ya. Nah, dari sana saya berpikir bagaimana saya bisa mengenal pribadi itu. Dan sudah tahu, tidak ada sumber yang paling akurat kalau kita mau mengenal pribadi itu selain Alkitabnya. Ini Alkitabnya, ya, Alkitabnya selain Alkitab. Kalau ada sumber lain di luar Alkitab, pasti tidak akurat. Karena Alkitab, ya, Alkitab ini adalah yang paling akurat. Sudah terbukti, sudah 2000 tahun digugat, ya, difitnah, dikatakan palsu, ya, dikatakan tidak benar, tapi sampai hari ini masih tetap, ya. Dan sudah miliaran orang mendapatkan kekuatan dari membaca Alkitab. Ada apa dengan Alkitab? Ada apa dengan Alkitab? Sampai kemudian orang hari-hari ini sibuk, sepertinya tidak ada hari, tidak ada kata kalau tidak mendiskreditkan Injil. Seolah-olah ceramah itu tidak lebih indah kalau tidak menggugat Injil. Ya. Ada apa dengan Injil? Ada apa dengan Injil? Ada apa dengan Alkitab? Nah, maka tidak ada sumber yang paling akurat kecuali Alkitab. Ya. Dan untuk mendapatkan Alkitab, bagi saya itu adalah sebuah persoalan. Kalau hari ini mungkin bisa di-download, tapi dulu mana? Kita hidup di zaman, ya, di zaman apa ya? Teknologi yang sangat, ya, bahkan belum ada. Ya. Sekarang udah canggih. Nah, untuk mendapatkan Alkitab itu persoalan, apalagi membaca. Ya. Karena untuk membaca Alkitab kami tidak dianjurkan. Kami tidak dianjurkan. Bagi kami membaca Quran itu sudah jauh lebih cukup. Karena Quran itu adalah kitab yang sempurna. Nah. Baca Quran itu sudah menyangkut Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Jadi itu persoalan di situ. Ya. Makanya untuk membaca pun ini persoalan. Apalagi kalau saya nanti baca ketahuan oleh ayah saya, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, bagaimana sampai saya berani baca Alkitab? Mendapatkan Alkitab. Saya kumpulkan keberanian. Ayah saya adalah orang yang bisa menerima kalau itu berdasarkan logika. Harus ada alasan. Ya. Nah, saya baru berani baca Alkitab. Ya. Menemukan dan membaca Alkitab, pertama, dasar pertama, rukun iman yang ketiga. Dalam Islam ada rukun Islam 5, rukun iman ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Tidak sempurna iman seorang Islam kalau dia tidak percaya, tapi tidak dianjurkan untuk membaca. Itu persoalannya. Percaya ya, tapi tidak dianjurkan membaca. Karena itu opini yang dibentuk supaya kita tidak membaca Alkitab palsu. Tapi kalau ditanya kepada saya, dikembalikan kepada saya, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, maka saya tidak akan berdiam 1000 bahasa, bahkan ngeles. Karena saya tidak bisa membuktikan. Nah, ini juga sebenarnya cacat hukum. Kalau saya katakan palsu, lalu saya tidak punya yang asli, ini adalah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Fitnah itu lebih kejam dari tidak fitnah.
Dasar yang pertama, saya berani baca Alkitab. Rukun iman yang ketiga. Rukun iman keempat kan percaya kepada Nabi. Rukun yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada adla dan kadar, takdir. Itu yang pertama. Saya kasih 3 alasan aja ya. Selalu 3 ya, supaya kuat. Yang kedua, kenapa saya harus baca Alkitab? Ya, Alkitab ini loh. Ya, kenapa? Karena Quran surat yang kelima Al-Maidah ayat 46. Di sana dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata begini, dan kami telah memberikan kepadanya, kepada siapa? Kepada Isa. Karena di kalimat pertama wa gafaina ala asarihim bi Isa bni Maryam Musa di kalimat baina yadai. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Nah, inilah beda konsep. Kami berpikir bahwa Isa itu menerima Injil. Padahal Isa itu adalah Injil itu sendiri. Nah, ini makanya kalau kalian berdebat, tidak mau mengerti logika, itu debat sampai kiamat, nggak bisa, ya, nggak bisa ada kesepakatan. Karena saya dan seluruh orang Islam mengacu pada Quran, mengatakan bahwa Isa itu menerima Injil. Padahal Isa itu adalah Injil itu sendiri. Nah, tapi baik, saya tetap pegang Al-Maidah 46 sebagai dasar keberanian untuk membaca Alkitab. Allah katakan kami berikan kepadanya, kami berikan Injil. Wa atainahul injila fihi. Di dalam Injil fihi, di dalamnya hudan. Apa itu hudan? Petunjuk, hidayah. Ya. Jadi di dalam Injil itu ada petunjuk. Apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini? Sebutkan. Maka saya akan bilang, Alkitab adalah petunjuknya. Saudara butuh sukses, Alkitab adalah petunjuk hidup sukses. Saudara butuh bahagia, Alkitab adalah petunjuk hidup bahagia. Kalau saudara masuk militer, ya anggota militer di Amerika, maka wajib membaca Yosua. Karena itu strategi merebut kota. Ya. Nah saudara, jadi kalau ditanya kenapa Anda jadi Kristen, ya saya dapat hidayah. Yang benar itu hidayah di sini. Kata siapa ya? Kata Al-Maidah. Kalau kalian mau gugat, jangan gugat saya, gugat Al-Maidah 46. Ya, fiyudan, di dalamnya ada hidayah. Wa nurun, bukan cuma petunjuk, tapi wa nurun, dan nur, cahaya, terang. Maka semua yang saudara jumpai dalam hidup ini, di sini terang benderang dijelaskan. Terang itu artinya jelas. Ya kan? Kalau kita digelapkan nggak jelas. Kita nggak bisa lihat istri kita mana, suami kita mana. Makanya orang kalau sudah beristri, lalu kemudian punya istri simpanan, kalau orang Manado bilang dia hubungan gelap. Karena dalam kegelapan itu, makanya dosa disebut gelap. Karena kita tidak bisa melihat, tidak jelas. Nah, makanya dikatakan terang itu artinya jelas. Maka semua jelas di sini. Ya. Jelas, semua jelas. Tapi belum cukup dasar bagi saya untuk kemudian langsung membaca Alkitab. Belum. Karena nggak gampang. Saya itu lahir dalam hitungan detik udah diajanin. Jadi untuk udah melekat roh itu, untuk melepaskan itu nggak gampang. Maka saya ada alasan yang ketiga, dasar yang ketiga. Dikatakan dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 94 ya. Dikatakan fa in kunta fi syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yagra'unal kitab min qablik. Maka jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami, di situ Allah turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak pahami soal surga, ya, apa yang Allah turunkan, Allah sudah bertanya kepada mereka yang membaca kitab sebelum kamu, sebelum Muslim. Siapa mereka? Ya tentunya Yahudi dan Nasrani. Ya kitab apa mereka baca? Ya Taurat, Zabur, dan Injil. Waduh, ini saya dapat alasan, dapat dasar. Berani. Maka saya mulai membaca. Ya. Waktu saya membaca, saya baca Kejadian, Keluaran, ya, Bilangan mulai nggak enak. Imamat, apalagi, ya, Saudara, Ulangan. Ya, nah, kalau Ulangan masih enak karena mengulangi. Maka saya kemudian pindah ke Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas juga saya tidak begitu tertarik. Ya. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah Injil Yohanes. Waktu saya membaca Injil Yohanes, ini luar biasa. Ya. Dia tidak mulai dengan silsilahnya Yesus. Matius, Lukas, dia memulai dengan silsilah. Ya. Tapi Yohanes, dia mulai dengan keilahian Yesus. Nah ini luar biasa. Dan saya menemukan petunjuk-petunjuk. Dan petunjuk yang paling membuat saya terpikat. Mulai menemukan di Yohanes pasal 5:24 ya. Tapi saya baca lagi terus ya, senang sekali baca sampai di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Ana huwa tarik wal haq wal hayatu. Laisa ahadun ya'ti ilal abi illa bi." Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga. Berarti di sini mau mengatakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, berarti tidak seorang pun yang datang ke surga, karena Bapa itu surga. Kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Silakan saudara mungkin bilang, itu gak benar, palsu. Silakan. Saudara bisa menemukan jalan lain, seperti saudara bilang, banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju ke surga. Bagi saya tidak. Ya. Jalan ke surga hanya melalui Yesus. Karena diperkuat lagi dengan Kisah Rasul pasal 4:12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, tapi lagi-lagi, walaupun sudah menemukan semacam hidayah nih, lagi-lagi tidak segampang itu untuk saya menjadi Kristen. Apa yang saya lakukan? Terus saya baca. Saya mulai masuk ke dalam suasana yang bimbang, karena saya sudah membaca 2 kitab suci. Sehingga saya berdoa sama Tuhan. Kalau Alkitab itu benar, lupakan saya kepada yang lain. Tapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya. Kenapa hati saya begitu terpikat kepada Alkitab? Walaupun pikiran saya mengatakan, ini kan palsu, ini kan buatan manusia. Tapi suara begitu kuat dari hati saya, keluar dari dalam. Ini sebuah kebenaran. Apalagi ketika saya mulai baca terus dan menemukan Roma pasal 1, 16, 17. Yang saya simpulkan dengan satu kalimat yang pendek. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Wow. Ada apa dengan Injil? Ada apa dengan Alkitab? Sampai hari-hari ini kembali lagi saya katakan, para penceramah itu tidak sempurna rasanya kalau tidak membahas Alkitab. Ya. Walaupun kalau saudara bahas Alkitab, tidak akan mengurangi kebenaran Alkitab. Ya. Saudara mau pakai dalil apapun, tidak akan pernah membuat orang Kristen jauh dari Alkitab. Ya. Sebab Alkitab sudah teruji, ya, dan dapat dibuktikan. Naskah-naskah kuno sampai hari ini tersimpan. Saudara pergi ke Israel, di museum sana ada. Saya sudah perjalanan ke 11 kali ke Israel. Kalau sebenarnya kemarin yang perjalanan ke Israel yang ke-12, tapi karena pandemi ditunda. Kalau saudara mau ke Israel boleh daftar, ya. Saudara daftar bersama saya. Ya. Kita akan belajar, ya, tentang akar kekristenan. Biar orang Kristen juga mengerti, tahu akar kekristenan di mana. Bukan dari Barat. Barat itu bukan Kristen, Eropa itu bukan Kristen, dan Kristen itu bukan Eropa. Kristen itu bukan Barat. Kristen itu lahir dan berakar di Palestina, di Yerusalem. Ya. Saya punya teman-teman Muslim di sana. Mereka bilang, Kristen itu lahir di tanah ini. Islam di sana diimpor. Ya. Seperti juga Kristen di Indonesia diimpor dari luar. Ya. Tapi banyak orang Kristen tidak mengenal, tidak memahami. Ya. Kalau di Palestina orang tidak bisa diidentifikasi dari nama, bahasa, dan gaya berbusana. Karena di sana Arab. Ya. Timur Tengah, bahasanya Arab. Ya. Abdullah belum tentu itu Muslim. Ya. Dari nama nggak bisa. Sama-sama mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nggak ada masalah di sana. Hanya di Indonesia ini yang kayaknya agak gimana gitu. Ya. Saya punya teman-teman di Mesir yang Islam, guide lokal di Mesir, di Yordan, ya, di Israel, ya, di Bethlehem, itu banyak yang Muslim dan mereka nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi ya, saya tidak pernah untuk merasa ya udah sudah nemukan ini langsung, tidak. Ya, walaupun saya sudah baca Roma, tapi saya minta konfirmasi dari Tuhan dan akhirnya doa saya dijawab. Kembali pribadi yang saya lihat dibawa oleh 2 malaikat. Kali ini malaikat itu datang dengan pribadi yang mengulurkan tangannya, suaranya begitu audible. Datanglah kepadaku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian. Sudah tahu yang dijanjikan damai. Apa yang terjadi? Saya ambil keputusan untuk terima Yesus. Waduh, bentrok. Saya bersaksi, setiap orang yang saya jumpai dimanapun saya datangi, saya katakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus gak ada jaminan keselamatan. Bentrok sama orang tua, bentrok sama masyarakat. Dan pada akhirnya kesaksian saya itu membuat saya harus berhadapan dengan pihak hukum. Saya dituduh subversif, ya, undang-undang nomor tahun berapa itu, ya, tapi itu kemudian gugur dan yang subsidiar 156A KUHP kemudian menjadi primer. Saya dituduh penistaan agama, padahal saya hanya menceritakan ini kehidupan saya yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru. Saya sangat menghormati Islam karena saya keluarga besar mayoritas Islam. Saya juga harus menghormati orang tua. Saudara, saya sudah menulis kesaksian itu dalam buku ini. Ini saya di penjara. Jadi saya di penjara, saya ceritakan kisah itu. Saya dituntut, saya kena pasal, ya, dijerat 156A KUHP. Ancaman maksimal itu 5 tahun. Ya. Saya dituntut oleh tim jaksa dari Kejaksaan Negeri itu 4 tahun pidana penjara. Ancaman maksimal 5 tahun. Sebelum putusan, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan yang saya susun dengan tema yang menarik. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus
tidak ada jaminan keselamatan. Di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Pengunjung sidang waktu itu kurang lebih 5.000 orang. Itu tahun 92 terjadi, zaman Orde Baru. Ya. Saudara, akhirnya putusannya menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Saudara, itulah harga yang saya bayar. Ya, saya nyatakan banding, karena memang unsur-unsurnya itu menurut saya dan penasihat hukum tidak terbukti. Maka putusan itu belum menyentuh perasaan hukum dan keadilan, tapi itu bahasa hukum dari pengacara. Tapi bagi saya mau bersaksi. Karena memori banding itu disusun dengan tema yang sama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri. Apa yang terjadi? Saya masih ada jalur untuk bersaksi. Jadi saya tetap bersemangat, karena orang yang bersemangat dapat melihat masalah adalah kesempatan untuk menyatakan kesaksian bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Memori kasasi, lagi-lagi, di pihak saya susun dengan tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Putusannya menolak permohonan kasasi. Maka di buku ini saya menulis, ya di atas ini, ya ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Pengkhotbah 3:16. Nah saudara, inilah yang saya alami, dan saya mau katakan bahwa yang paling saya fokus dalam pencarian itu adalah konsep keselamatan. Ya. Jadi konsep keselamatan, ini yang menarik. Kalau tentang Allah, walaupun orang bilang Allah itu 3, tapi saya kira orang Kristen tidak seprimitif yang mereka tuduhkan, mengatakan Allah itu 3. Hanya mungkin kalau saya menolak waktu sebelum saya jadi Kristen, itu bukan tidak masuk akal. Konsep Allah Tritunggal itu bukan tidak masuk akal, tetapi belum masuk di akal saya. Jadi kalau saudara yang mengikuti tayangan ini, kalau saudara merasa Tritunggal itu tidak masuk akal, itu bukan tidak masuk akal, tapi belum bisa masuk dalam akalmu. Ya. Nah, saya mau fokus bicara malam ini tentang konsep keselamatan. Mudah-mudahan yang ada di sini, ada juga pakar-pakar, ya soteriologi, supaya bisa membantu saya yang masih dalam tahap belajar. Tidak ada batas waktu untuk belajar kecuali MATI. Kalau sudah ya mati, ya sudah selesai semua. Yesus berkata di Markus 16 ayat 16, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Saudara mau pakai dalil apapun, saudara mau gugat kekristenan apapun, saudara mau gugat tentang Yesus Tuhan apapun, tapi kalimat ini saya harus renungkan. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Kenapa? Karena dulu saya itu kalau ditanya siap mati, kayaknya nggak siap deh. Sebab saya tidak yakin kalau saya masuk surga. Walaupun saya sudah melakukan banyak ibadah-ibadah. Ya, karena masuk surga itu hak prerogatifnya Allah. Dan Nabi besar, junjungan saya waktu itu, Nabi Muhammad SAW berkata, La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukinya, yang memasukkannya ke dalam jannah surga. Wala yujirruhum minan nar. Dan menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, Rasulullah SAW berkata, wala ana, tidak juga denganku, ila birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi masuk surga itu rahmat dari Allah. Siapa Anda mengatakan orang Kristen masuk neraka? Itu rahmat dari Allah. Dan ini sejajar dengan apa yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, karena saya nggak tahu yang lain ini. Mungkin Anda bilang saya bodoh. Anda bilang saya goblok. Tapi ini yang saya gumuli, yang saya renungkan. Ya, saya tidak bisa pastikan saya masuk surga walaupun saya sudah banyak melakukan kebaikan, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Ya, saleh. Ya, karena surat Maryam, surat ke-19 71, wa in minkum ila wariduha karena ala rabbika hatmam maddiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Suatu kemestian. Ngeri. Ya. Karena itu sabda Rasulullah itu saya pegang. Sebab Quran juga mengatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya taubat yang semurni-murninya. Lalu, apakah ada jaminan pasti masuk surga? Tetap dikatakan asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahan. Masih mudah-mudahan. Jadi jangan sombong. Ya, silakan kerjakan amal salehmu, tapi jangan pernah sombong lalu engkau menjas orang Kristen. Ini saya punya pengalaman. Ini saya berbicara kepada diri saya sendiri. Saya tidak berbicara kepada orang lain. Ya. Karena itu, apakah sudah sampai di situ? Belum. Nggak cukup sampai di situ.
Saya paling takut kalau mati nanti didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Kalau sudah mati, 40 langkah orang yang mengantar saya masuk ke liang kubur. Saya didatangi tamu yang namanya mungkar dan nakir. Dan dia akan bertanya kepada saya, "Man rabbuk?" Bukan bahasa Betawi, bukan pakai bahasa daerah, tapi bahasa Arab. "Siapa Tuhan?" Apakah malaikat nggak tahu kalau saya punya Tuhan? La ilaha illallah. Kenapa ditanya lagi? Ini yang menjadi pemikiran saya. Ya. Lalu ditanya lagi, agama masih di bawah-bawah. Madinuk, apa agamamu? Masa malaikat nggak tahu? Masa juga Allah nggak tahu? Lalu ditanya, man nabiyuka? Siapa nabimu? Lah, itu kan setiap saat saya bersahadat. Ditanya lagi, ma kitabuka? Apa kitabmu? Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Nah, ini juga masalah kiblat. Quran 2 Al-Baqarah 115 bilang begini, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Jadi nggak usah terikat pada satu bagian kan. Saya gumuli, saya pikir. Ya. Lalu malaikat lagi akan bertanya, man ihwanuka? Siapa saudaramu? Ini yang saya takuti. Ya, kalau yang lain nggak takut, ya silakan. Tapi saya itu begitu. Lolos dari pertanyaan malaikat itu bukan berarti langsung surga. Masih ada. Pada hari kiamat nanti semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka yang menghubungkan padang mahsyar dan pintu surga adalah jembatan yang biasa disebut jembatan Siratal Mustaqim atau jembatan neraka. Sesuai dengan hadits riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri. Tapi dalam Kristus, kita baca Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk keluar menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan seterusnya. Nah, saudara, ya, itulah yang bisa saya sampaikan dulu.